Dunia fashion memang selalu menarik untuk dijadikan lahan bisnis. Namun kini, bisnis fashion tidak hanya dipengaruhi oleh modern lifestyle, tetapi juga dipengaruhi oleh modern Muslim lifestyle. Roja Fitridayani, pengusaha berusia 24 tahun, cerdik melihat peluang bisnis hijab modern dan mendirikan Hijab Princess. Ia menggunakan media online untuk memasarkan produknya dan terus berinovasi untuk mengembangkan bisnis hijab modernnya. Kini banyak wanita berhijab yang suka mix and match hijab dengan pakaian mereka. Mereka ini gemar bermain warna, model, hingga cara pemakaiannya. Tren ini menciptakan peluang bisnis untuk berjualan hijab modern yang beraneka ragam. Salah satu yang memanfaatkan peluang ini adalah Roja Fitridayani, seorang mahasiswi Master of Business Administration MBA Institut Teknologi Bandung. Gadis yang baru berusia 24 tahun ini dapat berhasil mengembangkan merek Hijab Princess yang telah dirintisnya sejak 2012. Meski masih sangat muda dan berstatus mahasiswi, tapi usahanya sudah beromset ratusan juta rupiah per bulan dan memiliki puluhan karyawan. Kesuksesan ini berawal dari keisengannya membuat pashminanya sendiri. Saat itu kerudung pashmina panjang atau shawl sedang menjadi tren pada 2012. Roja tertarik memilikinya, namun karena harganya yang cukup mahal, maka Roja terpikir untuk mencari bahan serupa dengan berkeliling ke beberapa sentra kain di Bandung. Sisa potongan kain yang tidak terpakai ia jahit menjadi pashmina dengan desain yang cantik dan mulai ia jual kepada teman-temannya melalui BBM dan Instagram. Merek Hijab Princess sendiri dipilih karena Roja ingin para pembeli merasa bahwa every woman is special, a princess in her own place. Di luar perkiraan, pashmina buatannya diminati oleh pasar. Bisnisnya pun berkembang. Tak hanya omset hingga ratusan juta rupiah per bulan yang ia raih, tapi nama Hijab Princess telah menjadi salah satu brand yang memiliki jangkauan pasar yang cukup luas di tengah masyarakat. Penjualan yang awalnya dilakukan lewat jalur online dan media sosial kini telah berkembang. Selain telah memiliki 2 distributor resmi di Batam dan Kalimantan Timur, Roja juga telah memiliki 2 butik di wilayah Balubur dan Dago, Bandung. Tidak hanya dari Indonesia, Hijab Princess juga mendapatkan pesanan dari mancanegara seperti Singapura, Australia, dan Brunei. Di saat awal berbisnis, Roja meski keluar masuk toko kain, sekarang pemasoknya berusaha mendekatinya. Jadi aku jarang banget yang namanya ke toko bahan. Kalau sekarang, kalau dulu ya Allah, dulu mah belusukan. Jadi ketika sudah Hijab Princess sudah memiliki nama, justru mereka yang datang. Orang-orang bahan ibaratnya yang datang ya. Malah dari India juga. Jadi benar-benar yang nggak tahu dapat kontakku dari mana. Biasanya mereka hubungin ke Instagram dulu, ada direct message-nya gitu. Di balik keberhasilannya membangun bisnis, Roja sempat menyembunyikan kegiatan wirausahanya selama menempuh pendidikan di kampus. Saat menjadi mahasiswi, ia dikenal sebagai mahasiswi yang smart dan berprestasi secara akademik. Roja mendapat IPK 4,0 ketika lulus dari Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. Roja sendiri sempat mendapatkan penawaran kerja yang menggiurkan di Singapura. Namun, tawaran itu ia tolak demi obsesinya untuk membesarkan butik hijab miliknya. Ia cemas kerja di Singapura bisa merusak bisnis yang baru dirintis. Menolak dan memilih untuk fokus di Hijab Princess. Kenapa? Aduh, bukan pilihan yang mudah ya. Betul. Sulit, sangat sulit. Apalagi itu benar-benar hal baru yang banyak kita belum pernah kerja. Ekspektasi di mana-mana orang IPK 4 pasti di perusahaan asing dong, mesti perusahaan luar, perusahaan Indonesia atau multinasional gitu. Dan kondisinya waktu itu Hijab Princess itu masih umur 2 tahun. 2012 ke 2014 kan 2 tahun. Dan marketnya kalau dari sisi ekonomi saya melihatnya masih bisa tumbuh, masih bisa growth gitu. Saya pilih Hijab Princess karena saya yakin
market hari ini belum tentu sama market 2 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Let's say saya ngambil company itu, saya kerja di situ cuma setahun gitu, bisa kan, nggak ada yang salah, bisa gitu kalau kontraknya menyetujui. Cuman setahun ke depan sama hari ini tuh beda, marketnya pasti beda gitu. Apalagi saya backgroundnya online shop, basisnya online shop ini, orang bakal ninggalin kalau nggak ada updatean gitu loh Mbak. Sementara yang kenal banget sama hijab princes cuma saya foundernya gitu kan, nggak bisa didelegasikan saat itu. Anak kedua dari 3 bersaudara ini menyatakan kesuksesan berbisnis hijab seperti sekarang tidak lepas dari dukungan keluarga. Ia bersyukur bisa mengikuti bakat dari sang ayah yang merupakan seorang pebisnis beras di Kerinci, Jambi. Kini, Roja telah menjadi seorang pengusaha yang mandiri secara finansial dan berhasil membanggakan kedua orang tuanya. Jadi sudah mandiri. Iya. Ini juga saat ini kalau untuk S2 aku, sekarang kan lagi S2 di MBA ITB. Nah itu sebenarnya rebutan tuh, lucu juga sebenarnya. Jadi aku pengen bayar sendiri, sementara orang tua aku juga pengen bayarin. Karena kata orang tua, kalau kamu yang bayar sendiri, papa ntar nggak bisa bilang ke orang-orang kalau papa nguliahin kamu sampai S2. Jadi mesti ingin kayak bertanggung jawab sebagai orang tua. Akhirnya jalan tengah aja, ya udah 50-50. Bagi dua. Visinya ingin menjadikan Indonesia itu sebagai pertama pusat fashion muslimah, dan menjadikan yang kedua orang-orang cewek-cewek muslimah yang pakai hijab itu bangga gitu, nggak yang ngerasa kuno pakai jilbab. Sebagai pelaku industri fashion, Roja sangat memperhatikan sejumlah trik bisnis mode. Dari sisi produk, harga, pelayanan, sampai menjaga citra brand menjadi perhatian. Saat ini produk hijab yang ditawarkan ada 4 tipe, yaitu persegi panjang, segi 4, khimar, serta semi instan yang sudah habis terpesan hanya dalam waktu 3 jam setelah peluncuran produk. Semi instan seperti apa? Jadi udah ada penitinya di sini. Kita nggak perlu lagi gaya-gayain, udah tinggal jadi sisi kanan pendek, yang kiri panjang. Ini udah dijarumin sama udah dijahit, tinggal digituin aja. Emang sangat simpel. Langsung pakai. Produk hijab princess yang saat ini paling diminati adalah Diamond Italiano. Pada akhir tahun 2013, Diamond Italiano pernah ludes terjual sebanyak 4.000 buah dalam waktu 3 hari. Kelebihan utama produk ini adalah bahannya yang stretch dan tidak gampang kusut. Orang berhijab butuh stretch buat apa? Jadi butuh buat staying di sini. Jadi nggak perlu disetrika, dia tuh udah yang diem aja, nggak lepek gitu. Stretch. Jadi terus nggak jatuh nggak gitu ya? jatuh. Terus juga ketika kita gayain, sok kayak gini aja dia udah membentuk layer. Tuh, udah automatically, udah yang otomatis gitu. Nggak perlu effort yang berlebihan. Kalau sekarang inovasinya kejahitan yang zigzag seperti awan ini, sama labelnya udah yang ini. Nih, udah ada crown dari cor besi gitu. Warna untuk jenis Diamond Italiano ini sangat lengkap. Ini mempermudah konsumen menyerasikan dengan pakaian yang dikenakan. Sekali datang grey warnanya itu beda-beda. Kadang 30 warna, dan datang lagi 3 bulan kemudian 40 warna, 25 warna, jadi macam-macam. Itu yang bikin dia selalu best seller, karena shading warnanya itu beda-beda. Tak hanya Diamond Italiano yang gradasinya lengkap. Semua produk yang dihasilkan Roja selalu menyediakan gradasi warna yang komplit. Menyediakan pilihan warna lengkap bagi produknya memang menjadi strategi Roja.
untuk bisa bersaing melawan produk hijab lain di pasar. Roja berpendapat, hijab praktis dan warna-warni akan menjadi tren 2016-2017. Ia menganggap pergeseran tren warna monokrom seperti hitam, putih, abu-abu yang sempat terjadi akan tetap dikalahkan oleh pangsa pasar warna pastel dan colorful. Buktinya sampai sekarang hijab princess masih banyak diminati kan produk-produknya. Karena pada saat kita bergesernya tren kemarin di Indonesia sempat semua public figure di Instagram ya posting foto black and white pakaiannya tetap aja yang beli pastel jilbabnya tetap ada. Berarti tidak mengubah suatu tren di hijab. Selain mengutamakan warna, Roja juga menjadikan quality control sebagai prioritas. Kerapihan jahitan produk hijab princess adalah salah satu modal utama kesuksesannya. Emang sebenarnya nggak sulit nyari penjahit, cuman nyari penjahit yang berkualitas lah yang sulit. Karena produk hijab princess itu bukan produk biasa yang bisa dijahit sama semua orang gitu. Even ada penjahit baru yang masuk tuh aku harus training dulu, harus melihat dulu hasilnya gimana. Karena beda gitu, jahitannya tuh beda. Dan kadang ada yang nggak sanggup. Ini jahitannya jahitan butik nih, emang butik kita gituin kan. Karena jadi, untuk menjaga kualitas itu loh Mbak. Untuk mendapatkan kualitas bagus ini, kompetensi karyawan sangatlah penting, terutama untuk bagian jahit. Ia sangat selektif dalam memilih karyawan dan senantiasa memberikan pelatihan agar produk hijab princess tetap terjaga kualitasnya. Habis kita bahan datang nih, kita jahit, habis itu belum selesai jahit, masuk dulu nih ke bagian quality control. Sekitar ada beberapa orang, pokoknya total karyawan saya sampai hari ini tuh lebih dari 20 orang kan, jadi produksi kantor dan lain-lain. Nah itu buat ngurusin sih buang benang, ngecek ada cacat nggak, ada kotor kain nggak, kalau kotor dicuci, kalau cacat dipisahin. Nah yang lulus lah yang dipisah, masuk lagi ke gudang, di gudang ini ngecek lagi gitu, simpen lagi, diurutin lagi. Jadi banyak banget core-core yang harus diperhatikan. Nah mulai tahun ini setelah saya kuliah di MBA, barulah saya mendelegasikan beberapa jabatan penting kayak manajer ini, supervisi ini, udah banyak yang bantuin gitu. Kalau dulu kan kayak Wonder Woman gitu Mbak. Sedang dari sisi harga, ia mematok harga antara 80 hingga 145 ribu untuk setiap produknya. Agar harga produknya bersaing di pasar, Roja juga memberikan harga promo dengan sistem bundling. Kalau yang paling murah, kita dulu sih ada produk yang 3 pieces 100 ribu. 3 pieces 100 ribu? Ini nih. Jadi 100 ribu dapat 3 gitu ya? Bahannya sih emang bahan ceruti biasa, Ceruti. bukan bahan yang kayak gini. Ini mesti pakai dalaman lagi Kalau ya? orang lain mungkin jualnya sampai di atas 50 ya, cuman kita karena waktu itu emang ada strategi pasar, kita akhirnya jualnya 300, tapi harus ngambil 3. Dengan ragam warna dan kualitas jahitan, ia percaya hijab yang ia jual akan tetap eksis. Tapi selain kualitas dan posisi brand, ada satu indikator yang juga penting, yaitu pelayanan agar dapat sukses berbisnis produk fashion bernuansa Islami ini. Visinya ingin menjadikan Indonesia itu sebagai pertama pusat fashion muslimah, dan menjadikan yang kedua orang-orang cewek-cewek muslimah yang pakai hijab itu bangga gitu, nggak yang ngerasa kuno pakai jilbab. Makanya oleh karena itu sampai sekarang, sampai hari ini saya menciptakan model-model jilbab yang fresh. Ya, yang cantik, modern gitu, tanpa menghilangkan kesan yang memang syar'i, dan seperti itulah yang diperintahkan di Al-Quran gitu. Interaksi dengan pembeli pun Roja kelola dengan baik. Selain rutin menanyakan kritik dan saran, Roja juga selalu menjelaskan produknya dengan spesifik. Keluhan pembeli pun sesekali datang. Akibat kurang telitinya, quality control seperti kotor dan cacat kain. Nah biasanya kalau ada yang komplain, kita tangani dan kita ganti yang baru. Ia percaya bahwa kejujuran merupakan hal utama di hijab princess. Ia lebih memilih rugi daripada menjual barang cacat. Ini kita rapikan di sini ya. Terus baru nih, kalau ini kan persegi panjang. Kiat-kiatnya adalah jangan malu. Jangan malu. Jadi jangan gengsi gitu.
Kalau ketika itu saya malu aja, nggak akan ada hijab princess seperti sekarang. Segmentasi pasar hijab princess meliputi remaja putri hingga para ibu muda yang membutuhkan hijab praktis dan berkualitas dengan harga terjangkau. Pasar utama yang diincar tentu saja para pengguna internet dan mereka yang rajin berbelanja online. Tapi sebagian dari pasar yang diincar ternyata lebih suka datang sendiri ke tokonya. Salah satunya konsumen ini adalah Sari Kencana, pelanggan butik hijab princess. Sari telah lama menjadi konsumen hijab princess, hanya saja ia menyayangkan bahwa produk hijab di butik kurang banyak. Ia enggan berbelanja di akun online hijab princess, padahal Roja lebih fokus berjualan online. Nah itu belum tahu. Kayaknya teman saya pernah kan, saya mah nggak rajin sih, nggak punya Instagram juga nggak boleh. Pasar eceran fisik atau non-online yang diincar Roja tak hanya ada di dalam negeri. Roja kini mulai fokus untuk mengembangkan pasar bisnisnya hingga ke mancanegara, terutama ke negara tetangga. Saat ini pasar luar negeri ini baru tergarap lewat penjualan online, tapi Roja kini sedang berusaha untuk bekerja sama dengan para distributor serta para agen dari negara-negara tetangga tersebut. Roja berpendapat masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang kini telah berlangsung bukan menjadi ancaman, namun menjadi peluang bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan industri bisnis bersama. Apalagi ia memiliki visi ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat muslimah dunia. Ia berharap seluruh hijaber dapat bangga berhijab. Kalau mereka bisa positive thinking, mau menguasai pasar kita, kenapa nggak kita positive thinking juga pengen ke situ gitu? Jadi menguasai pasar mereka. Dengan kata lain seperti itu juga gitu. Jangan sampai kita diserang terus gitu kan, kita juga harus punya inovasi gitu. Yang pertama kita bertahan di pasar kita, yang kedua kita ngelakuin ekspansi. Nah itulah saya sekarang sedang mempelajari buat gitu, keluar juga gimana caranya, gimana sih bukan hanya ngejual aja tapi emang kita ada di negara itu, dilihat sebagai brand gitu. Saat ini Roja sedang mengoptimalkan halaman website Hijab Princess. Ia ingin situs internetnya mampu mengumpulkan data pembeli dan membangun customer base loyalty, sehingga para pelanggan setia Hijab Princess tetap terkelola dengan baik. Roja berkeyakinan mempertahankan konsumen lama lebih utama dibandingkan mencari konsumen baru. Ia juga bertekad untuk meningkatkan kemampuan produksi. Dengan begitu, Roja akan meningkatkan kemampuan produksi Hijab Princess agar tidak mengecewakan pembeli langganan yang kerap kehabisan produknya. Tak hanya memperhatikan konsumen, Roja juga tidak melupakan lebih dari 20 karyawan yang berada di bawahnya. Para karyawan menyebut Teh Oja, panggilan Roja oleh karyawannya, tidak hanya profesional dalam bekerja, tetapi juga menularkan nilai positif. Nilai yang saya belajar dari Teh Oja itu, yang pertama itu smartnya ya. Dia itu orangnya sangat cerdas, terus dalam problem solvingnya juga bagus. Dia orangnya gimana ya, terhadap bawahannya juga care, jadi dia juga friendly gitu. Jadi kan ada tuh atasan sama bawahan yang sangat jauh jaraknya. Nah kalau Teh Oja sendiri ini, dia tuh mempunyai jarak antar karyawan tuh nggak terlalu jauh. Jadi bawahan sama atasan juga jadi seperti keluarga. Sedang Roja, pemilik Hijab Princess ini berpendapat kiat-kiat utama bisnisnya ialah inovasi. Resep lainnya adalah pantang menyerah. Kiat-kiatnya adalah jangan malu. Jangan malu. Jadi jangan gengsi gitu. Saya waktu di S1 kosannya
gudang hijab princessnya di depan kampus kok. Udah biasa tuh bawa pakai motor karung isi. Itu kan dulu belum produksi sendiri, masih ngambil resell sama orang. Udah biasa gitu. Kalau ketika itu saya malu aja, nggak akan ada hijab princess seperti sekarang. Roja sadar apabila dulu ia malu dan menyerah, hijab princess tidak akan berhasil seperti sekarang. Luruskan motivasi, bersiap untuk jatuh bangun, dan pantang menyerah adalah pesan yang disampaikan Roja.